Pace bene, saudara-saudari yang terkasih, selamat datang kembali dalam video saya kali ini. Dalam video ini saya akan mencoba menghadirkan apa yang menjadi tugas gereja, yakni yang sering dikenal dengan panca atau 5 tugas gereja, yakni diakonia, koinonia, kerigma, liturgia, dan martiria. Tetapi saudara-saudari, dalam video ini saya lebih memfokuskan untuk membahas tentang kerigma atau pewartaan kabar gembira. Nah, dan dalam video ini juga saya akan mencoba menghadirkan bagaimana pengalaman konkret saya selama menjalani masa tahun orientasi panggilan dan pastoral selama kurang lebih 1 tahun di Paroki Santo Fransiskus Assisi, Brastagi, Tanah Karo. Tentunya pengalaman selama menjalani tahun orientasi pastoral dan panggilan tersebut penuh warna, penuh cerita yang membuat semangat kita semakin menggebu-gebu dengan segala pergulatannya, perjuangannya, dan ini menjadi pengalaman pertama, ingat pengalaman pertama yang pastinya memberikan kesan yang sangat luar biasa. Bagaimana kita bekerja sama dengan pastor paroki, bekerja sama dengan pastor rekan, para pengurus harian paroki, para pengurus lingkungan, pengurus stasi, dan tentunya terjun langsung sebagai pekerja pastoral dalam kehidupan menggereja di paroki tersebut. Katekismus Gereja Katolik merumuskan gereja sebagai himpunan orang-orang yang digerakkan untuk berkumpul oleh firman Allah, yakni berhimpun bersama untuk membentuk umat Allah yang diberi santapan dengan tubuh Kristus sendiri. Himpunan umat Allah terlihat dalam hidup berparoki. Tentunya kita semua sebagai umat Katolik yang baik dan benar sudahlah terdaftar dalam paroki tertentu, sehingga pelayanan-pelayanan dari gereja bisa kita dapatkan karena kita memang bagian dari umat paroki tersebut. Di dalam paroki, himpunan umat Allah mengambil bagian dan sungguh terlibat dalam menghidupkan peribadatan yang menguduskan, mengembangkan pewartaan kabar gembira, menghadirkan dan membangun persekutuan, memajukan karya cinta kasih dan pelayanan, dan memberikan kesaksian dalam perjalanan hidup. Kehidupan menggereja yang tercermin dalam panca tugas gereja bisa juga kita lihat melalui cara hidup jemaat perdana. Jemaat perdana telah melaksanakan berbagai tugas sebagai perwujudan iman mereka akan Yesus Kristus sendiri. Berbagai kegiatan telah mereka lakukan, misalnya dengan bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam pengajaran, memecahkan roti dan berdoa, menjual harta milik mereka dan membagikan seturut keperluan masing-masing, dan bersaksi sehingga disukai semua orang. Jemaat perdana menjadi model dalam pelaksanaan panca tugas gereja. Sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang pewartaan kabar gembira atau kerigma. Kata kerigma berasal dari bahasa Yunani yang berarti karya pewartaan kabar gembira. Dalam kitab suci Perjanjian Baru ditemukan 2 kata kerja Yunani yang berhubungan dengan kerigma atau pewartaan tersebut. Yang pertama kata kerusein yang terdapat dalam Ibrani 5 ayat 12 yang menunjuk pada aktivitas pewartaan yang ditujukan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus atau belum percaya kepada Kristus. Dan yang kedua adalah kata didaskein yang terdapat dalam Ibrani 6 ayat 1. Kata ini berarti mengajar atau memberikan pelajaran kepada orang yang telah beriman dalam rangka mengembangkan dan memekarkan iman yang sudah mulai bertumbuh. Dari kedua kata ini kita dapat mengelompokkan bahwa sasaran dari kerigma itu ada 2 kelompok. Yang pertama
itu kelompok di luar umat Kristen atau kelompok orang-orang yang belum mengenal Kristus, ya artinya di sini adalah orang-orang non-Kristiani, dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang telah mengenal Kristus dan butuh pengajaran-pengajaran iman agar imannya kepada Yesus Kristus bertumbuh dari waktu ke waktu. Nah, sekarang saya akan mencoba bercerita bagaimana pengalaman saya dalam mewartakan atau menjalankan tugas gereja sebagai pewarta kabar gembira ini selama saya menjalani masa tahun orientasi pastoral dan panggilan di Paroki Santo Fransiskus Assisi Brastagi. Menurut pengalaman saya, selama kurang lebih 1 tahun ambil bagian dalam karya pelayanan di paroki tersebut, tugas gereja mewarta kabar gembira di paroki tersebut sudah berjalan dengan sangat bagus. Khususnya pewartaan bagi umat paroki itu sendiri. Para imam yang begitu bersemangat untuk melayani umat, memberikan pelayanan-pelayanan sakramental, memenuhi undangan umat, menjawab kerinduan umat, itu sungguh luar biasa. Tidak mengenal ini hari apa, tidak mengenal ini jam berapa. Mulai pagi sampai malam pelayanan itu diterima. Bahkan setiap imam itu bisa merayakan Ekaristi lebih dari 1 kali dalam sehari dengan intensi yang berbeda, dengan undangan dari umat yang berbeda. Dengan adanya perayaan Ekaristi, kita yakin, kita melihat bahwa warta kabar gembira itu akan semakin luas. Mengapa? Karena dalam perayaan Ekaristi, kitab suci akan dibacakan. Imam akan berkhotbah, berhomili. Artinya, warta kerajaan Allah, warta gembira itu akan terlaksana dengan sungguh luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, di paroki ini juga saya melihat bahwa tugas gereja sebagai pewarta kabar gembira mendapat perhatian yang sangat penting dan utama. Parokus bersama dengan pastor rekan, bersama dengan pengurus harian paroki, pengurus harian stasi, pengurus harian lingkungan, bersama dengan seksi kitab suci dan seksi katekese, bekerja sama untuk menjamin terlaksananya tugas gereja sebagai pewarta kabar gembira ini. Bahkan ada 1 orang umat yang diangkat membuat bahan pengajaran-pengajaran iman yang nantinya akan dipakai oleh gereja dalam memberikan pengajaran, baik itu dalam penerimaan sakramen baptis, penerimaan komuni pertama, sakramen krisma, persiapan perkawinan, pengajaran untuk katekumen, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Artinya dalam hal ini gereja menyadari bahwa tugas pewartaan kabar gembira ini menjadi perhatian yang sangat penting. Pewartaan juga berjalan dengan baik melalui kelompok-kelompok kategorial, baik dalam tingkat lingkungan, tingkat stasi, maupun tingkat paroki. Di setiap lingkungan, 2 lingkungan berjalan dengan baik setiap minggunya. Pengurus-pengurus lingkungan dianimasi sedemikian rupa. Demikian juga pengurus-pengurus stasi yang diharapkan bisa menjadi pewarta kabar gembira melalui ibadat hari Minggu ketika imam tidak bisa hadir. Maka setiap pengurus stasi mendapat pelatihan-pelatihan secara beruntun. Nah, dengan pelatihan ini diharapkan mereka juga menjadi tangan kanan imam untuk mewartakan kabar gembira kepada umat di stasinya masing-masing. Maka secara umum saya mengatakan bahwa Gereja Paroki Santo Fransiskus Assisi Brastagi sudah berjuang untuk memanage bagaimana supaya pewartaan kabar gembira itu bisa berjalan dengan baik, bagaimana agar warta kabar gembira itu bisa sampai kepada seluruh umat di Paroki Santo Fransiskus Assisi Brastagi ini. Tentunya di sana sini masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Pada kesempatan ini saya juga mengajak
kita semua, khususnya yang sudah mendengarkan video ini, dimanapun kita berada, sebagai umat Katolik yang sudah dibaptis dalam Yesus Kristus, kita juga dipanggil untuk melaksanakan tugas pewartaan ini. Ini bukan hanya tugas kaum berjubah, bukan hanya tugas pastor paroki, tetapi ini adalah tugas kita sebagai gereja. Gereja yang dimaksud di sini adalah seluruh umat Allah yang percaya, yang beriman kepada Yesus Kristus. Ini tugas saya, ini tugas kamu, ini tugas kita semua umat Katolik. Tentu tidak gampang, butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh pemberian diri, tetapi di dalam Tuhan kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai pewarta kabar gembira. Terima kasih. Pace Ebene.